Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal nyobain ngeliatin website-website daripada partai kita ya. Tadi yang partai yang akan bertarung di tahun 2024. Jadi di sini yang pertama adalah ada yang namanya Partai PDI Perjuangan. Ini kalau lu buka tuh ada di www.pdiperjuangan.id ya. Nah, kalau lihat ya halaman depannya ada banner ya, kayak biasa yang bisa di slide. Kalau lihat ini dia bannernya nggak gerak slide gitu ya, tapi dia fading out, fading in gitu tuh. Gini. Nah, kalau lihat tuh teknologi yang dipakai itu ada kalau nggak salah tadi gue udah sempat lihat juga. Dia pakai yang namanya WordPress ya, kayak biasa. Itu dia jenis CMS yang populer banget ya, pasti ya populer lah. Sebentar ini dia agak lemot ya. Mungkin kontennya terlalu besar atau terlalu banyak plugin, gue kurang tahu juga. Ini masih loading. Tadi emang lama banget, cukup lama dia. Oke, gue buka lagi ya. Nah ini, oke, udah buka lagi dia. Kalau lu scroll bawah juga ada App Store dan Google Apps ya. Nah ini ada video Bung Karno ya. Di bawah ada berita, lalu di bawahnya lagi ada berita lagi. Nah ini ada lirik lagu ya. Jadi kerasa banget, kental banget kepartaian di sini gitu ya. Nah ini ada Twitter, Facebook ya. Nah di bawah ada kontak gitu. Kalau secara responsif sebetulnya kalau lu klik kanan inspect gitu ya, ini ada bisa dilihat ini sebetulnya udah responsif ya. Nih udah bisa dilihat di mobile ya, terlihat ya. Ada burger bar. Lalu di sini kalau lu lihatnya dia pakai yang namanya WordPress. Tahu gue tadi, gue udah sempat lihat ya tadi. Cuman nggak tahu nih, sekarang hilang ya di sini. Ya video player pasti pakai YouTube ya. YouTube ada jQuery ya, ada Bootstrap atau bukan ya? Gue agak lupa nih, kayaknya dia nggak pakai WordPress ya. Oke, bentar gue coba lihat di network dah. Animation alnya itu ada di media. Kayaknya enggak ya, bentar. Oh iya enggak sih, kayaknya enggak pakai WordPress ini. Cuman dia agak-agak lemot gitu ya. Oke, apa lagi ya? Intinya ini ada istilah-istilah ya, partai yang ada ketua umum, berita, multimedia ya, Bung Karno, lini masa, informasi publik, ada juga pemilu gitu. Lalu kita coba next ke partai kedua. BTW nih partai yang mengusung Ganjar Pranowo ya, dengan perolehan suara tertinggi di tahun 2019. Ini adalah partai PDIP Perjuangan, oke? PDI Perjuangan. Lalu yang kedua ada yang namanya Gerindra di sini. Ini ada di gerindra.id ya, https gerindra.id. Nah ini dia fontnya ini menurut gua cukup kekinian ya dari tampilannya nih dibanding PDI yang tadi. Terus ini ada infinity slide. Nah ini sama pad in pad on juga ya, nggak nge-slide kiri kanan gitu. Image-nya dia agak kurang gede mungkin ya. Ya itu jadi dilema juga sih, kalau lu kegedean akhirnya klien harus download lebih besar kan. Tapi kalau kekecilan jadi kayak patah-patah kayak gini. Nah ini ada berita. Tapi kalau lu lihat di sini, ini ada feeling kayak kertas gitu, di dalam kertas gitu. Makanya ya, atau mungkin marmer nih ya. Nah di bawah sini ada yang namanya ADRT, deklarasi, sejarah, visi misi. Nah ini nggak perlu loading ya, kayaknya ini pakai jQuery biasa ya. Nah di bawah ini ada kontak. Nah ini lebih ringkas ya dibanding PDI tadi. Untuk halaman utama, mungkin itu juga yang bikin dia lebih cepat gitu ya. Makanya di sini kalau lihat teknologi juga sama nih. Seingat gue tadi dia pakai, kalau dia pakai apa ya? Dia pakai yang namanya WordPress juga ya, dengan MySQL dan HTTP.
PHP. Dia naruh di Niaga Hoster ya. Kayak gitu ya. Ini ada juga sama embedded juga. Ini ada Twitter atau X ya, punyanya Elon Musk. Ada juga yang punyanya si Mark ya, Facebook. So far ini agak ini ya, agak jomplang menurut gue ya. Jadi dari atas ini kayak apa ya, tampilannya tuh jomplang gitu. Kalau di bawah ini kayak kerasa website jadulnya gitu. Tapi kalau ke atas, scroll ke atas ini yang pertama ini agak modern gitu. Tapi walaupun headernya juga sama, jadul juga ya. Kalau lu inspect juga ini, dia juga udah responsif juga sih. Nah ini, nah sama ya, burger juga ini. Ya, gitu ya. Oke. Kalau dilihat sih itu ya. Ini juga ada pendaftaran, ada informasi publik, ada aktivitas, ada Gerindranya. Jadi ini adalah Partai Indonesia Maju ya, Gerindra, dengan baca presnya adalah Prabowo Subianto. Oh, ini tadi Ganjar Pranowo ya. Ini ada Golkar yang ketiga, nih pemenang pemilu yang kedua kalau nggak salah ya. Dengan perolehan suara berapa itu? Intinya kedua terbanyak setelah PDI ya. Ini dia. Nah, lu kalau lu lihat di sini, dia juga sama ya, bikinnya juga pakai WordPress juga setahu gua. Kita coba inspect ya. Cuman bentar. Nah ini, cuman dia itu lebih cepat ya dari PDI ya atau Gerindra. PDI gua nggak tahu pakai apa ini. Kalau Gerindra jelas tadi ya pakai WordPress juga. Kalau Golkar, nah ini. Kalau ini lebih ini dia lebih jelas gitu. Akan mau kemana nih ininya, temanya. Kalau lihat juga ini dia nah, ini juga jadi masalah juga nih ya teman-teman. Kalau bisa bikin website itu dia kita taruh maksimal width-nya tuh berapa. Sehingga dia nggak kayak gini. Ini ketika diperbesar tuh dia jauh ke kiri, jauh ke kanan gitu ya. Nih kayak gini, kiri kanan. Sebisa mungkin kasih dia maksimal width, maksimal lebarnya berapa. Sehingga ketika dibesarkan sebesar apapun dia akan tetap di tengah ini gitu. Lalu kita taruh MX auto ya. Atau margin kiri kanan, margin X gitu. Itu auto, jadi bisa ke tengah. Gitu ya. Oke, ini set mantap ya. Mantul. Ini ada visi misi ya, ada sejarah, ada visi misi lagi. Tapi di atas ada visi misi, di bawah ada visi misi lagi gitu ya. Ada sejarah juga, ada profil pemimpin. Nah, ini sama ya ternyata ya. Isi di sini mungkin adalah sebuah rangkuman daripada yang bawahnya, mungkin ya, mungkin aja. Sama ini juga ya, ada berita Golkar, Golongan Karya ini ikut koalisinya Prabowo ya. Terus ada yang ke berapa nih? Selanjutnya ada yang namanya apa nih? Nasdem ya. Nasdem nih. Ini adalah koalisi perubahan ya. Nasdem ini pakai apa dia bikinnya? Oke, bentar ya. Oh, sama ya. Dia pakai WordPress juga. Kalau ini lebih kayak websitenya tampilin dulu, meskipun belum selesai dia tetap loading gitu. Nggak kayak tadi kalau PDI tadi itu kan dia benar-benar blank banget, nggak ada apa yang ditampilin dulu gitu. Misalnya loading atau apa, itu penting teman-teman. Jadi sebisa mungkin user tuh dapat perubahan secepatnya gitu. Misalnya ketika masuk apa yang dilihat tuh, misalnya loading, ya udah kasih loading. Makanya user tuh lebih seneng pakai yang namanya progress bar tuh. Kenapa? Karena user tuh seneng hal yang pasti gitu. Kalau misalnya lihat kira-kira ada progresnya, nah dia seneng tuh dibanding yang lingkaran nih. Dia akan nyangka ini website jangan-jangan nge-lag gitu ya. Tapi kalau ada progresnya tuh dia user dengan senang hati kadang dia nungguin gitu. Meskipun itu progress barnya tuh fake gitu ya, bohongan. Oke, jadi di sini juga kalau dilihat tuh ya. Ini di tengah ya, tapi kalau yang ininya mungkin karena
karena kekurangan daripada ini ya, nggak tahu ya pakai apa, pakai flexbox atau mungkin pakai grid ya, tapi kalau grid nggak mungkin juga sih ini kayaknya pakai flex ya. Oke, ini ada oke, ini juga ada slide-nya ya kalau nggak salah. Nah, beritanya ditaruh di slide. Nah, di sini ada juga drag. Oke. Kegiatan saya partai. Ini. Bit ya. Jadi teman-teman bisa coba translatein tuh maksudnya apa tuh. Siapa kita? Ya, kita membangun Partai Nasdem untuk menjadikan sebuah perusahaan dalam logika industrial. Oh, bukan, untuk menjadikan sebuah perusahaan. Instrumen pergerakan. Oh, oke. Ini juga dia mengusung warna merah biru ya. Kalau lu lihat di sini ketika lu select, nah ini ada nih caranya di CSS ya. Ketika di select, kalau secara default setahu gue warnanya tuh biru ya. Tapi ini dia warnanya merah. Bagus sih warnanya. Mas udah mau manggil, ya mungkin daftar juga, link daftar ya. Oke. Kalau lihat di ininya, di apa? Ini. Oke. Kita klik. Oh, oke. Tapi kalau dia di responsifin atau di mobile dia nggak ada logo Nasdemnya ya di sini ya. Oke. Nasdem. Sama ya, ternyata sama ya. Website itu sama. Ini dari depannya tuh pasti banner gitu ya. Ada header juga, ada searching gitu, sama semuanya ya. Searching, banner gitu ya. Ada juga sama, searching, banner gitu. Nasdem juga sama, searching, banner gitu. Lalu yang partai yang ke 2, 3, 5 ya. Ada yang namanya PKB. Nah, ini kerasa banget website lamanya kerasa banget. Kenapa? Karena dia biasanya ada semacam garis atau apa ya, kertas ya. Jadi dia ada batasannya paling lebar dan di belakangnya tuh ada background yang beda warna. Ini biasanya blogspot tuh kayak gini dulu. Tapi ini udah beda juga sih di sini. Dia pakai WordPress ya. Makanya kalau dulu kecilin, nah ini akan segitu aja tuh. Nah, ukurannya nggak kayak Golkar atau di Partai Nasdem tadi gitu. Yang mana dia akan ini juga sama nih. Tuh. Nah, ini. Tapi kalau ini di Gerindra ini, gambar ini udah di fix setinggi mungkin 1 VH atau apa atau gimana gitu ya. Makanya dia nggak ikut ke luar tuh. Nah, kalau di PKB ini dia udah fix aja segini gitu, satu kertas ini. Malahan kalau dilihat tuh tingginya aja dibatasin juga tuh tingginya. Nah, ya kan? Jadi nggak akan kemana-mana. Ini lebih ke kayak berita. Jadi kalau lu masuk ke PKB, yang jelas di sini tuh langsung muncul berita gitu. Jadi ini adalah partai yang mengusung berita gitu. Sejarah, naskah deklarasi, ini ada visi dan misi juga. Jadi kalau misalnya nggak tahu ini adalah sebuah website partai, mungkin ketika masuk, wah ini website berita gitu ya. Good. Oke, ini juga sama pakai WordPress ya. Tadi seperti disinggung ya. Oke. Lalu yang selanjutnya ini juga sama ya, koalisi perubahan juga, koalisi perubahan ini juga sama ya. Ini koalisi perubahan juga nggak ya? Nah, ini adalah PKS. Kalau ini tadi gue coba buka ya, ini nggak pakai WordPress, dia native Java atau gimana nih? Ketika gue refresh, nah dia pakai pure Java ya kayaknya. Nah, ini Java programming language, makanya lebih cepat dia. Mungkin karena dia nggak pakai banyak plugin, nggak pakai banyak boilerplate yang nggak penting gitu, sehingga dia lebih cepat tuh. Nah, bisa dilihat kan? Nah, dia mengusung tema kertas di sini. Kalau lihat di sini kayak BNI ya. Coba kita buka BNI ya. BNI. Nah, BNI singkat gue gitu juga tuh. Nah, sama kan? Nah, dia ada kertas-kertas gitu, kayak semacam kertas yang ngelipet, yang agak naik ke atas gitu. Terus ada
ada ininya apa? Ada apa ya? Ada shadownya lah ya. Nah, mirip kayak gini nih singkat gua. Cuman ada yang lebih mirip, gua lupa, bukan BNI kayaknya dia. Nah, kayak gini nih. Set, ya kan? Set, gitu. Di sini juga sama ya. Pertama ada banner kan. Banner yang kalau lu kecilin juga nggak bisa nih bannernya karena udah di fix ya tingginya. Parallax. Terus di sini ada searching ya, ada ini Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ini ada eh, Ketua Majelis Syuro dan ada Presiden PKS. Lalu ada apa ini? Baca pres. Nah, ini juga sama ya. Oh, dua doang ya leadernya ya. Nah, ini kalau di scroll ke bawah, nah, muncul beritanya, berita PKS ya. Pilih berita gitu ya, foto dan video, informasi PKS. Nah, ini juga ringkas ya, tapi kalau dilihat nih kayak website Jepang atau apa ya, numpuk dia. Ya gitu. Kalau kita lihat di responsifnya, nah sama aja ya, kayak gini juga. Kalau dilihat di sini ada bahasa ya. Kalau di PKB ada nggak ya bahasa? Di Nasdem ada bahasa nggak? Nggak ada juga ya. Di Golkar nggak ada. Di Gerindra nggak ada. Di PDI juga nggak ada ya. Nah ini kalau PKS dia ada nih bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Arab mungkin kalau bahasa Arab kita coba klik ya. Bahasanya berubah nggak nih? Wah nggak ada ya, nggak berubah ya. Nggak berubah jadi Arab nih. Oh, oke. Kalau bahasa Inggris? Oh, ininya ya berubah bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Arab gimana tadi? Oke, coba kita klik ya. Oh, beneran ya. Beneran kata-katanya bahasa Arab loh. Keren, keren. Oke. Oke, sip. Mantap ya. Di sini juga ada eh, waktu ya untuk menuju pemilu tahun 2024. 152 hari, 3 jam, 8 menit, 18 detik. Mantap banget ya kalau kita lihat lagi di sini. Kita inspect ya. Dia gak ada yang nge-call res ya harusnya. Gak ada yang call Ajax juga nih. Berarti full semuanya SSR. Datanya semuanya ditaruh di server. Dibalikin langsung pure semuanya. Tapi lebih cepat ya dia. Cukup cepat ya. Untuk sekelas SSR kayak gini. Mantap ya. Oke. Kita coba pergi ke partai selanjutnya. Ada partai yang namanya partai... Dari sini dah. Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Hadir kerja untuk rakyat. Nah kalau ini dia bener-bener lebih simpel ya, karena mungkin ini partai anak muda juga gitu ya, dan harusnya websitenya juga website anak muda ya gitu, tampilannya lebih gak kayak yang lain ya. Yang lain tuh dia bannernya cukup mewakili atau membawa sebuah sosok tokoh gitu ya, tokoh. Nah ini kayak ini ya, ada gambar Prabowo-nya gitu. Di Golkar juga sama, ada Erlangganya. Di Nasdem juga ada kegiatan utamanya nih Surya Paloh, Bapak Surya Palohnya. Nah ini PKB nggak ada ya, Caimin di sini. Tapi di sini di apa? Di PSI, nah cukup PSI menang BPJS gratis gitu ya. Jadi kalau PSI menang BPJS gratis. Ini saya juga sering lihat juga di baliho tuh. PSI menang BPJS gratis. Nah ini kalau kita lihat juga di sini websitenya pakai apa? Pakai WordPress juga ternyata ya. Ada WooCommerce juga malah. Mungkin ada jualan apa gitu di sini karena sampai pakai WooCommerce. Sama semuanya full all semua ya. Nggak ditaruh di Ajax, nggak ada yang pakai Ajax. Ada juga donasi. Jadi ini penting juga kadang ya. Ketika orang masuk website, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama? Nah ini ada daftar anggota dan juga ayo donasi. Mungkin misalnya kalau website open donasi, apa yang dilakukan ya? Ajak donasi dong. Berarti yang penting adalah di situ ada tombol donasi gitu. Kalau partai mungkin ya jadi anggota gitu, ngajak lu jadi anggota atau mungkin ngajak lu jadi partisipan mereka gitu. Ikut partisipasi. Ini juga sama ya, ada kegiatannya PSI gitu ya. Ini kalau lihat nih warnanya hitam putih nih, tapi ketika lu hover, nah jadi ada warnanya. Dia pakai yang namanya image apa ya? Ya transformation atau apa ya gitu ya. Dia bisa nge-transform kayak gini kok. Bisa caranya ada. Oke.
kegiatan lainnya nih, PSI kerja, pernyataan sikap PSI. Nah, ini juga sama sebetulnya atas sama bawah ya. Mungkin beda kategori atau apa gitu. Nah, ini lapor pantau, mungkin dia udah punya aplikasi juga ya namanya PSI, aplikasi PSI-nya. Ini juga sama ya, berita juga ya. Nah, berita ada YouTubernya PSI. Nah, oke, kalau kita lihat ininya responsifnya. Oke, dilihat ya, ada 15 berarti partai nomor 15 ya. Oke, wih. Jadi dia berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain tuh dia dari kanan keluar atau dari bawah gitu. Kalau ini dari kiri kanan. Cuman di sini gua nggak tahu ya kenapa ada warna biru di sini. Gua agak silau ya. Merah sama biru tuh nggak cocok buat digabung gitu ya. Birunya apalagi biru kayak gini nih. Lu bisa bikin kayak gini tuh caranya begini mungkin. Lu bisa bikin satu tinggi gitu, tingginya berapa, 1 VH gitu misalnya. Tapi dia misalnya absolut gitu. Dengan lebar berapa. Terus nanti kalau misalnya dia lagi kosong gitu, lagi nggak ditampilin, lu bisa geser ini ke paling ujung sampai dia nggak kelihatan sama layar lu. Dan pastikan ya, di layar lu itu posisinya adalah ketika overflow dia hidden aja. Jadi nanti ketika diklik dia tinggal geser aja set gitu. Makanya dia ada transisi gitu tuh, geser. Atau lu bisa milih juga yang kedua. Yang kedua adalah gini. Lu bisa bikin width-nya itu 0. Ketika dia diklik width-nya jadi nambah gitu. Tapi pakai transform animation. Sehingga ada tuh transisinya. Nah, bikin kayak gitu bikin website kayak gitu. Nah, ada kan? Nah, ini juga sama. Gitu ya. Oke, sip, mantap. Mantap nih. Keren. Terus partai yang selanjutnya ya. Ini ada yang namanya Partai Hanura ya. Hanura ini apa ya? Partai Hanura. Ini partai siapa ya? Wiranto ya mungkin ya. Partai Bapak Wiranto. Ini kalau software nih, itu ada itunya tuh, set transisinya. Apa yang berubah? Yang berubah adalah logonya dan juga ada backgroundnya. Ini bisa nih kayak gini nih. Jadi bisa tinggal pakai transform aja, lalu backgroundnya kita ganti. Makanya kalau lu lihat nih warnanya berubahnya agak-agak lambat ya. Nah tuh, ya kan? Agak lambat kan? Gitu. Ini juga sama. Ini lu bisa pakai JavaScript gitu buat ngubah kata-katanya sehingga nanti tinggal kayak gini aja. Terus di bawah ini juga sama ya. Ada ketika di hover nih ada yang berubah di logonya kalau lihat, ya kan? Bawah juga sama berita-berita lagi. Nah, mantap ya. Oke, tadi ada Bapak Jokowi juga, ada wakilnya, wapresnya, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini kalau lu lihat, kita coba refresh ya. Nah, ini dia lebih cepat juga sama ya ternyata. Set gitu. Nah, ini sama juga dengan kayak ya tadi PSI ya. Set gitu, set. Nah, ini. Kalau dicari, dia lebih apa ya? Mungkin bisa juga tuh kayak gitu. Jadi ada animasi dulu ke atas gitu kayak tadi lingkaran itu. Terus tiba-tiba ada set ya kan. Dia melebar, baru dia ini sebetulnya lingkaran juga tapi dia overflow terus di hidden jadi kayak gini. Seakan-akan kotak padahal enggak. Ini lingkaran juga. Ketika disilang tinggal turun lagi, terus kecilin. Nah, kecilin udah hilang dah. Mantap ya. Set. Nah, ini kalau lihat juga ada ini ya, ada logo ke bawah. Ini biasa juga ya, sering kita bikin kalau misalnya website berita atau apa gitu. Biar apa? Biar user itu nggak capek tuh scroll ke atas gitu. Padahal dia udah scroll jauh gitu, dia pengen naik kelas lagi tuh. Dia nggak perlu ribet, tinggal klik yang ini. Set. Kita taruh ke atas. Gitu ya. Oke. Mantap. Hanura, Bapak Wiranto. Siapa ya sekarang ketumnya ya? Lalu ada Partai Demokrat. Nih partainya partainya Agus Harimurti Yudhoyono. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, ini ya warnanya biru ya, warna partai. Terus di sini juga sama ya, ada websitenya juga, ada bannernya, cuman dia bedanya bannernya itu enggak bisa di slide ya. Jadi ya cuma satu aja. Mungkin nanti ada admin yang bisa pilih gitu ya. Ya udah, apa yang ditampilkan pertama itu kayak gitu. Yang ditampilkan yang ini gitu. Ini juga sama ya. Teknologinya kalau nggak salah WordPress juga ya. Bentar.
Nah, sama ya, WordPress juga. Oke, sekilas Partai Demokrat, ketua umum partainya gitu ya. Di bawahnya berita. Oke. Dan juga ada aplikasi lagi ya, API ID, ada juga Sahabat Demokrat. Mantap ya. Aku Demokrat newsletter. Wih. Ada API ID, daftar caleg ya. Gabung Partai Demokrat pemilu. Kebanyakan memang website partai itu isinya adalah berita ya, karena memang mereka ingin mempromosikan partai mereka ya. Ya itu. Dan karakteristiknya juga sama ya, semua serius gitu. Terus ada partai lagi yang lain, itu ada partai Gelora. Ini partai ini udah masuk ke ini belum ya? Udah masuk ke parlemen belum? Nah, ini partainya Bapak Anies Mata ya. Sering kita lihat nih di beberapa tempat di Yogyakarta nih. Nah, ini kalau lu lihat nih di ininya, di depannya dia beda nih. Gak cuman slide biasa, cuman dia bisa gerak-gerak nih. Kalau lihat, nah kan gerak-gerak kan, tuh. Nah, ini bisa nih kayak gini. Lu ikutin pointernya daripada si pointernya ini, karena pointer ini sebetulnya punya posisi dia. Lu tinggal gerakin aja posisinya kemana. Nah ya. Tapi di sini ada kayak ada teks gitu ya. Cuman gue bisa lihat nih teksnya apa nih. Bisa lihat gak ya teksnya? Nah ini di sini ada teksnya nih. Coba kita lihat ya, inspect ya. Nah di sini ada teks nih kayaknya ya. Cuman gue nggak tahu teks apa di sini tuh. Ini nih di sini. Sama ada juga ada sekelas partai Gelora, ada gabungnya ya, ada kabarnya apa. Pengurus Partai Gelora seluruh Indonesia optimis menangkan pemilu 2024 bersama Prabowo. Ada pilkada 2020 ya, ada kontak apa kata mereka. Ini ada Akbar Faisal ya. Ada apa nih? Dr. Kusnul Maria. Ada Anton Wahyu Priharta, Primre Harian Jogja. Wih. Mantap ya. Sip. Dia sama ya. Sama aja ya. Maksudnya ya. Kalau kita kecilin gitu. Nah, ini juga sama ya, jadi perhatian juga nih. Kalau bisa kasih sama nih bawahnya tuh udah bagus nih. Dikasih paling lebar tuh berapa biar dia nggak overflow gini. Nah, ini oke. Kita klik wish. Dari gini habis itu silang. Set berubah jadi silang. Nah, kalau ini dia beda ya. Ketika keluarnya ini dia dari kiri kanan, tapi ketika disilang dia fade tuh, ada efek fading out. Oh ini tulisannya ternyata ya, ada tulisannya. Tadi nggak kelihatan tulisannya. Mungkin tadi itu kurang warna abu-abunya kali ya, sehingga nggak kelihatan. Tadi kalau nggak salah warnanya tuh putih, jadi nggak kelihatan nih warnanya apa gitu sebetulnya. Ih mantap ya. Gelora, Partai Gelora, partainya Partai Baru Fahri Hamzah kalau nggak salah ya, Bapak Fahri Hamzah. Oke, terus selanjutnya, nah ini ada partai yang terakhir. Gua sengaja naruh ini terakhir, kenapa? Karena menurut gua ini tuh apa ya, lebih modern dah daripada yang lain ya. Kalau dilihat dia teknologi yang dipakai itu ada Nux.js ya, Nux SSR daripada Vue.js. Jadi kalau Vue.js itu adalah CSR-nya, kalau ini ada SSR-nya. Nah ini ada Vue.js, ada Nux.js ya. Node.js ya pasti ya. Nah ini Nux.js pakainya ya. Nah, makanya dia lebih cepet banget nih dibanding lain. Nah, lu bisa lihat kan di sini dia nggak loading nih karena dia pakai ya mungkin ada SSR-nya juga nih. CSR-nya juga. Ketika diklik, nah dia nggak loading nih. Dia akan pindah ke halaman lain tanpa perlu meload halaman. Makanya kalau lihat di sini di fetch-nya ini, nah, gua refresh ya. Nah, dia ada nih yang pakai Ajax ya. Tapi kalau ini ini apa nih? Oh, ini Google ya. Ini juga Google API. Oh, biasa aja sih. Oh, ini kategori ini pakai API deh ya. Ini API-nya ya. Oke.
Itu ya. Jadi kategori dia pakai API, mungkin kategori yang mana ya? Tentang Saiperindo. Oh, oke. Nah, inilah partainya Bapak Haritanu Sudibjo, pemilik MNC Group. Oke. Menurut gua di antara semua website partai yang ada di sini, mungkin ini ya, partainya Partai Perindo nih yang teknologinya yang paling baru ya. Dia juga sederhana, simpel gitu. Di sini cuman gua agak kurang suka dengan konsep video di sini ya. Ya, kalau internetnya bagus sih oke ya, tapi kalau lambat dia patah-patah kayak gini. Nah, ini juga ketika dibikin mobile. Nah, ini ada namanya adalah fixed ya di sini. Jadi ditaruh di sini, dia nggak akan ikut ke bawah, fixed. Terus soal domain, gue agak keren ya kalau lihat sini ada domain-domain yang cuma 3 huruf di sini. Ada PKS ya, ada PKB, ada PSI ya. Ini PSI. Kayaknya cukup mahal tuh domain yang cuma 3 huruf tuh. Nah, ini PDI kenapa nggak PDI ya? Tapi PDI Perjuangan.id, PDIP gitu. Oke ya, mantep banget website ini. Ya, nah ini ada nih dia teksnya tadi ya. Oke, keren. Keren banget sih. Oke. Mungkin ini ya, gue harus concern juga ya, pandangan saya ya. Menurut saya lebih bagus ya kalau website daripada partai ini menunjukkan ide mereka tuh apa gitu. Misalnya gini, ketika masuk website partai ini, ternyata idenya adalah dia ingin membuat negara kita lebih hijau, go green gitu ya. Itu kan ada ide utama daripada partai tersebut ya. Setiap partai itu pasti punya ideologi. Oh, ternyata dia pengen negara ini lebih ramah lingkungan atau apa. Sehingga ketika masuk ke dalam halaman partai, yang kita lihat ini bukan hanya berita gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah isi daripada dia tuh mau ngapain partai tersebut gitu. Di pemilu ke depan mau ngapain gitu. Sehingga dia website ini bisa berubah-ubah gitu. Enggak hanya berisi visi misi daripada partai-partai ini aja gitu. Jadi dia ini berbasis produk ya. Nah, produk partainya ini apa gitu ya. Nah, ini lebih bagus ya udah kasih tahu idenya partai ini apa, mau ngapain gitu ya. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa milih dia atau enggak dengan secara singkat dan padat. Oke, thank you.